Oke, kembali lagi bersama saya Chris Irawan dan Ajan Laksana dalam podcast ujung. Tombak. Kelamaan mikir mau opening apa, langsung aja ya Pak. Langsung mulai gitu. Cari gimmick sampai 20 menit. Oke, kemarin kita udah Mana handphone? memuji-muji Spanyol ya. Iya, kita Dan yang kick buat teaser Dan itu kan. nggak terduga sebenarnya kan emang Iya. Spanyol bermain Sebenarnya dengan kita sangat bilang baik. diam menang. Ya. Diam tumbang diktator. Menurutmu game kemarin Spanyol Prancis semifinal, Spanyol yang bagus atau Spanyol yang bagus atau Prancis yang jelek? Justru kalau menurutku karena Spanyolnya bagus, jadi ketutup Prancisnya, jadi anyep. Seperti yang dibilang sama pelatihnya ini kan setelah after match kan dia di interview Di Jadi Sam. Bukan si Spanyol. De La Siapa namanya? Fuente. Fuente bilang sebelum match dia bilang gimana kamu cara melawan nanti tim dengan attacking terbaik di Piala Dunia ini dengan serangan paling mematikan. Dia jawab ya simpel aja, kita terus kuasai bola sampai dia nggak bisa ngerebut bola dari kita, dan which is itu yang terjadi 90 menit. Spanyol ngejar-ngejar aja, Prancis ngejar-ngejar aja nggak dapat bolanya. Jadi ya sebenarnya ketutup karena dia terus possession yang dengan baik. Jadi bukan dia yang jelek, ya karena memang dia nggak dapat bola untuk bisa bermain aja. Ini aku mau bilang lagi ya. Bagi yang kemarin bilang striker 2 musim top skor kok dibilang bapuk. Ini bapuknya. Nah ini buktinya nih. Harusnya ruang taktik. Kembali lagi ruang taktik kita mention ya. Ya santai, ngobrol santai. Cuman gini. Perlu dipahami adalah tim pertama yang berhasil melakukan Barcelona dengan tiki taka adalah Real Madrid. Dengan cara yang kayak pernah cerita itu. Gini. Pertama kali tiki taka diperkenalkan oleh Pep Guardiola. Tidak ada tim di dunia pun bisa nggak tahu cara gimana. Mereka waktu itu nggak tahu caranya. Kita perlu kembali lagi. Sampai possessionnya di atas 85% kan 80%. zaman itu. Itu benar-benar traumatis ya nonton, kalau apalagi zaman 2008 yang pemain Madrid itu benar-benar yang masih belum zaman Cristiano ya. Iya, Cristiano kan belum 2008 datang. kita kembali Masih Raul. kita flashback dulu ke tiki taka dulu ya. Yang menurutku hari ini kembali lagi tiki taka tuh muncul lagi, tapi dengan wujudnya agak lebih sempurna menurutku. Bayangkan semua pemain Barcelona ini 2008 sebelumnya Ronaldo datang ya. Segitu yang susahnya harus bertahan melawan bola yang berjalan terus loh. Iya. Bingung nih. Mau ngejar bolanya atau ngejar pemainnya? Iya. Maksudnya logikanya gimana mau menyerang kalau nggak pernah megang bolanya? Yes. Dan aku entah, tapi itu lumayan lama sampai akhirnya bayangkan 2008 ya, Pep 2008 ya. Pep 2008 itu ngosen sampai dari 2011 yang di champion itu. Champion dua kali lawan tim yang sama. Gak usah di-mention tim yang mana. Bahkan legendnya. Gak usah dilanjutin, udah fokus ke kita. Ya kalau bilang pakai bahasanya. Itu alasan saya benci Barcelona. Kalau bilang pakai bahasa yang ngubar pantat lah. Ya. Dan bayangkan tuh 2008, 2009, 2008 ke 2009, 2010, 2011 itu akhir Maret juara ya. Bersama Mourinho dengan raihan 100 poin ke atas dengan raihan gol terbanyak tuh. Dengan cara? Salah satu rekor. Nanti kita akan bahas itu. Tapi bahkan menurutku zaman Mourinho pun yang kita udah juara Maret udah juara Liga pun belum bisa sebenarnya sepenuhnya ngalahin benar-benar yang tiki taka itu. Tiki taka tuh di overpower tuh loh, dengan kekuatan. Tetap Maret ketemu Barca pun akan underdog. Tetap Barca akan menguasai bola. Tapi ya di zaman Mourinho kita ada 2 fase sih. Di zaman Mourinho awal-awal ya dia kena bantai. Yang kalah 5 berapa tuh 5-1 ya? Ya kalau kita lihat tiap klasiko kan baku pukul aja intinya. Ya. Intinya kita tabrak aja lah mereka. Mungkin cara pertama Mourinho pragmatis aja udah. Bola lewat, orang tinggal udah. Tapi nggak bisa kayak gitu terus. Berevolusi terus. Menurutku Mourinho yang udah nanam fondasi untuk jadi antitesisnya tiki taka. Ya terbukti dia orang pertama lah yang menemukan dia orang pertama. Ya. Pertama kali dia khusus di Inter ya. Tapi ya 2 game kan, 2 leg di semifinal. 2010 yang sebelum Internya juara treble. Ya mau nggak mau memang harus
bertahan nunggu di tempat. Nggak bisa open play juga ya lawan mereka. Nggak bisa. Satu-satu cara untuk ngalahin tiki taka, Kane nunggu di area sendiri, ya. Itu aku lihatnya. Evaluasinya yang Ya Catenaccio berarti. Enggak Catenaccio juga. Catenaccio kan aku nggak terlalu paham ya. Tapi akhirnya disempurnakan benar-benar menurutku akhir tiki taka tuh, atau mungkin emang tiki takanya udah mulai pudar ya. Orang-orang udah mulai Mungkin udah nggak terlalu 100% penuh Barcelona pakai tiki taka, karena seingatku di zaman Enrique pun mereka udah nggak main bola-bola bawah loh. Udah ada bola-bola lambung. Itu yang di jam Guardiola tuh sama sekali nggak ada bola-bola lambung loh. Semua passing datar, bola pendek loh. Itu setengah mati banget. Tapi akhirnya di zaman Ancelotti akhirnya Madrid bisa benar-benar yang ada game-game yang benar-benar yang di atasnya Barcelona. Ya paling pertama nih, makanya aku bilang Bapak Bapuk. Kayak bermain di klub yang bisa nakulin tiki taka loh. harusnya dia tahu caranya. Atau sudah pernah dengar caranya. Harusnya dia tahu caranya. Di musim terakhir dia sempat dapat Ancelotti musim terakhir Ancelotti kan di Madrid. Ancelotti gagal untuk ngajarin dia. Kenapa? Karena Ki cuma mau Ki free roll, Ki nggak mau bantu bertahan. Seharusnya cara ngelawannya adalah ikut defense full. Sekarang gini, Ki harus Ronaldo pun defense Pak. Ronaldo pun defense, makanya aku bilang Ronaldo aja defense loh. Kok Ki yang belum dapat apa-apa loh di dunia ini selain Piala Dunia menurut lo. Makanya aku senang belum punya Ballon d'Or ya. Walaupun Ballon d'Or juga ecek-ecek ya. Ya. Makanya aku senang nggak lolos di Piala Dunia, di nggak final. Salah satu aku senang bukan apa-apa. Padahal Ki mengaku fans Prancis kemarin. Ya, saya untuk sebagai aku fans Madrid, aku senang. Biar Ki nggak besar kepala. Iya. Ki baru satu Piala Dunia aja Ki udah sombong segitu banget, Ki nggak mau bertahan. Sekarang gini, Mbappe itu ini sebelum ada statistik yang keluar ya. Aku lihat bahkan semua fans tahu dia nggak mau bertahan, itu pertama yang paling jelas. Dia nggak ikut bantu bertahan. Yang kedua mungkin kalau teman orang-orang kalau nggak perhatiin banget, dia tuh nggak bisa ngerebut bola loh. Dia nggak bisa ngerebut bola dari atribut dia untuk intercept itu kecil banget menurutku. Atau kayak gini, karena kalau dia ikut bertahan pun kemampuan passingnya dia kurang bagus. Karena Ki kan juga bilang kalau dia passingnya buruk kan. Ini pertama ya, kalau soal bertahan dan ngomong passing dulu ya. Ya maksudnya kalau dia ikut bertahan kan at least dia ngerebut bola nih misalnya ya. Ya maksudnya nggak sejajar gitu banget. Okay. Tapi ya maksudnya untuk clearance yang nggak sekatro itu juga kali ya. Oke. Tapi karena aku jarang lihat. Kalau bola diagonal jauh ya butuh ke akurasi yeah. ini kan. Tapi dan dia nggak punya itu. Nah, pertama gini, Ki udah malas bertahan, Ki nggak bisa ngerut bola loh. Nah itu mungkin karena itu nggak, makanya dia nggak mau bertahan. Makanya Ki latihan. Gaji pun 600.000 sepekan, gila nggak tuh? Ronaldo aja lewat gaji Ronaldo daripada Mbappe. Iya, dan dia Ronaldo yang udah ngasih semuanya loh. Bellingham lebih mahal nggak? Bahkan Benzema yang Ballon d'Or dengan sempurna. Ballon d'Or yang tidak ada yang mempertanyakan kualitas Ballon d'Or, cuma Benzema di dunia ini. Ki belajar dong bertahan. Dan dia tidak bertahan. Gimana Ki mau belajar bertahan? Bertahan aja Ki nggak mau. Ya dia kadang-kadang high pressing ya, pas dia sering pressing lari ke atas loh. Itu pas dia lagi habis nyetak gol, excited. Lari sembarang loh. Bukan hype dia. Hype aja. Lari sembarang aja. Dan itu sering di klub. Caranya coba, karena game lawan Monaco. 20 menit pertama dia nggak defense Pak, tiba-tiba dia nyetak gol. Tiba-tiba dia lari ujung kiri ujung kanan. Teman-teman semua pada bengong loh. Ini gak ada instruksi buat defense atas loh. Iya. Kok lari sendiri nih? Yang lain lagi nunggu di tengah nih. Dia nyari ujung ke ujung. Makanya Ki udah gak ngerti. Overhype. Ki gak pernah bantu defense. Gak ngerti, gak punya kemampuan intercept bola. Gak ngerti defense secara berkelompok. Fatal itu. Oh iya, karena sepak bola gak soal menyerang aja. Oke, udah sampai situ ya. Yang aku kritik adalah Mbappe di tim yang punya sejarah historis bisa ngalahin tiki taka. Dia nggak belajar sama sekali di situ, nggak berkembang. Padahal mereka punya kemampuan yang bagus banget untuk counter loh. Begini loh, Vini, semua Jude segala macam itu yang pemain-pemain di Madrid itu udah bertahun-tahun, 3-4 musim bersama Ancelotti loh, pelatih terbaiknya Madrid. Dan Ki harusnya belajar itu loh. Dan itu kalau Ki belajar benar, digabung ke teman-teman di PSG, harusnya Ki bisa tuh ngalahin tiki takanya Spanyol kemarin.
menit awal mungkin kelihatan berimbang ya kalau kita lihat. Tapi ini yang paling penting menurutku. Kenapa Victor Paredes selalu jadi kiper utama Barcelona? Kenapa? Kan dia bisa passing. Bukan karena jago nepis ya, karena itu benar passing. Bisa Kemampuannya ya. ball play. Dia bisa ikut ball play. Ki kalau baru menit pertama, Ki udah nunggu di atas nih. Selesai Ki. Mereka ada lebih satu pemain situ. Bisa main bola. Yang aku lihat selama ini akhirnya Madrid bisa menang, selalu nunggu di daerah masing sendiri loh. Biar apa? Biar bisa counter attack. Dan mereka nggak dapat kelebihan satu pemain gara-gara kiper. Kalau kita lihat ada tuh kemarin di game itu kiper ikut main loh, mereka ngubur bola kiri kanan di gawangnya Spanyol nih, kiri kanan. Nggak dapat bola pak. Orang udah unggul satu pemain. Ngubur ayam saja itu ya kemarin tuh Spanyol, Prancis. Yang paling penting nih, kenapa Ki harus nunggu dan ini yang paling penting. Ki nunggu biar ada Ki space untuk counter attack. Ya Madrid salah satunya adalah itu. Fisiknya kuat dan itu untuk counter attack mampu mereka semua. Kencang semua. Harusnya PSG Paris juga Prancis punya kemampuan itu ya. Semua kencang tuh. Bukan hanya kemampuan, counter attack mereka tuh ngeri sebenarnya. Kalau bisa dimanfaatin aja. Itu yang mereka nggak manfaatkan loh. Malah harusnya mereka bikin advantage dengan nyetain space. Enggak, malah mereka nunggu di atas loh. Ki udah gak bisa rebut bolanya. Pas kira rebut bolanya, ruangnya udah penuh orang pemainnya. Atau mungkin karena mereka merasa bahwa mereka tim dengan attack terbaik gitu, serangan terbaik, pemain depan terbaik. Mereka terlalu terlalu angkuh untuk merasa kayak, aduh kita nih penyerangan kita paling bagus gitu loh, kenapa harus kita nunggu di bawah gitu. Aku mikir gitu. Jadi kayak sombong gitu loh, gak mau defense. Yes, kalau kita tahu cerita David Goliath, raksasa kan merasa dia ngerasa gede kuat, kan? Dia malu kalau dia harus bertahan. Serang aja aku nggak akan. Apa artinya? Apa bahasanya? Reckless. Reckless. Tidak waspada. Rapuh. Kim merasa Ki kuat tapi Kim membuka semua sisi pertahananmu loh. Dieksploitasi sama lawan. Kenapa aku bilang penting menit awal itu? Ki harus jadi gol duluan pak. Madrid selalu gol duluan lawan Barcelona. Baru mereka bisa main lah istilahnya ya. Karena gini, kalau yang tiki taka Barcelona atau Spanyol udah gol duluan, Ki mau nggak mau kan Ki harus keluar ya. Bener nggak? Karena Ki tinggalan nih, Ki harus nyari bola pak. Ki bayangin nih, Ki bertahan di adaranmu sendiri aja, udah capek loh. Sekarang Ki harus ketinggalan. Spanyol pasti akan main bola passing di area sini dong, untuk mancing Ki ke area mereka. Narik dia, mencoba menarik lawan kan. Bertahan di area sendiri udah Ki capek. Sekarang Ki harus bertahan di atas, merenggang, lebih jauh dari nggak rapat. Harusnya kan kompak kan. Kalau Ki bertahan harus kompak loh. Ini sekarang Ki merenggang, Ki harus ke area lawan, Ki harus kiri kanan. Capek pak. Dan itulah kehancuran mereka ya. Terbukti kan? Setelah gol penalti itu ke atas terus dia ngejar bolanya. Nah, kita tahu kenapa aku lebih kesal lagi. Ini kenapa Bapuk ini? Ini Bapuk nomor 2 nih, nomor 3 sorry. Pertama Orang sama. Pertama harusnya Mbappe yang leading defense-nya loh. Ya karena dia ujung tombak kan, anjay. Ikan busuk dari kepala. Ya. Oke. Defense dimulai dari striker. Jadi kalau Ki bilang nggak apa-apa kok, nggak bantu. Soalnya banyak banget yang aku bilang kemarin soal orang taktik itu, banyak bilang dia lo udah gol banyak masih suruh bertahan lagi. Harus bertahan. Ini apalagi bilang sekarang sepak bola modern terlalu banyak tuntutannya. Ini harus banyak tuntutannya karena semua defender, semua gelandang udah berevolusi pak. Udah sekarang back udah bukan main belakang doang loh. Maju kadang-kadang. Gelandang tiba-tiba second line masuk ke dalam. Harus evolve lah. Masa Ki cuman bilang ya dia udah gol banyak dia gak usah bertahan. Ya gak bisa. Harus Ki belajar. Dia harus bertahan. Pertama sekarang gini, Fran Garcia back kirinya Madrid. Podcast ini yang gini. Akan berat bagi kami back kalau kami bertahan dan satu orang di tim kami nggak ikut bertahan. Seperti dia langsung sebut nama mention
Mbappe kalau nggak bantu bertahan itu akan sangat memberat bagi kami secara mental, psikologis dan fisik loh. Iya. Fair-fairan aja, Ki nggak bisa spesialis apalagi gajimu paling tinggi loh. Ki harus mau bekerja loh. Dia harus kerja Ki, lebih keras. pertama dia nggak bisa ngelit, dia nggak manfaatin dia di Madrid udah musim buat belajar defense loh. Yang kedua, karena dia nggak punya ilmu, harusnya dia tahu taktik banget loh. Harusnya dia ngasih tahu teman-teman kita nungguin loh. Biarpun Spanyolnya udah dapat bola, biarin mereka main. Masa mereka lupa waktu ngalahin Argentina? Mereka biarin Argentina main di area mereka sendiri. Biarin mereka main setengah lapangan, Pak. Di counter selesai Argentina. Terus yang ketiga nih, Mbappe nih. Cari di menit 14 detik ke 50. Menurutku itu udah kesempatannya Prancis kill the game. Yang harusnya jadi gol ya. Kalau aduh, aku nggak ada video di sini nih. Itu kan ada scrimmage di kiri ini ya. Biar kira ini gawang Prancis ya. ya. Ini ada scrimmage ini di kanannya Prancis ya. Di area kanan di Prancis. Bola dipassing ke Olise sepantil passing ke Dembele loh. Masih di area Prancis ya. Mbappe kita tahu. Bukannya dia melebar ke kanan loh, ke flank kanan. Dia menjauh ambil ke kiri loh. Ya jauh banget. Bolanya Dembele nyampe ke dia. Tapi saat bola dia nyampe, dia kontrol 2-3 langkah, 3 backnya udah dapet dia udah. Padahal sebenarnya 3 back itu jauh dari dia loh. 3 back Spanyol udah yang awalnya jauh, dia cuma 2-3 langkah nyampe semua, kekejar dia. Akhirnya bola gak jadi apa-apa. Harusnya kalau dia datang ke kanan. Nih, aku Lebih breakdown nih. gampang Aku breakdown. Sorry ini panjangnya. Habis itu Ki mau ngomong apa-apa Argentina dong. enggak apa. Ini aku cuma akan bahas Mbappe di sini udah. Karena aku harus bilang ini Ki biang masalah guys semua. Dari pertama ya. Pertama orang ini posisinya yang jelek. Dia nggak tahu di mana tempat dia lari untuk sisi yang menguntungkan buat dia. Ya kan dia suka nempel-nempel sama Vini. Kalau dia lari lebar ke kanan, artinya lari buka ke kanan sejajar sama Dembele. di kanan, dia kan mancing dong backnya ikut dia dong. Iya pasti. Artinya akan terpecah nih. Karena situ ada Barcola nih. Ya. Bener kan? Secara logika gitu ya. Ini logika gitu. Dia kan memecah defendernya mau kemana nih? Ya. Aku jaga siapa? Sekarang kalau semuanya Ngikut ke dia. ikut dia udah selesai. Barcola free. Barcola di belakang, dia mau kemana Barcola? Barcola udah kehalang sama posisinya. Oke, itu pertama, posisinya jelek. Yang kedua, yang aku bilang, dia mau nyetak gol di posisi itu. Dia ke situ berarti. Setelah dari kiri itu dia masuk ke kanan. Dia maunya gitu, cut inside dari tempat yang itu. Kalau kalian nonton yang Fuera, Mbappe out, nonton episode itu, aku bahas itu. Ada spot pentingnya dia tuh, yang dia selalu nunggu situ, spesial spotnya dia yang dia selalu enak nyetak gol situ. Dia cuma feelingku dia mau nyetak gol dari situ. Makanya dia yang lebar ke kiri. Baru cut inside. Supaya dia cutting inside, ya. shooting kanan. Tapi nyatanya enggak. Ya. Yang kedua, dia nggak yakin sama kaki kirinya. Makanya dia lari ke sana kan. Okay. Kalau dia kanan dia cutting inside kiri jadinya. Ya. Kenapa? Pertama dia kakinya kiri, mungkin menurutku dia nggak, karena di Madrid pun jarang ya dia nyetak gol kayak kiri. Itu mungkin pertama nggak pede. Yang kedua, yang ketiga, dia nyetak gol. Ya dia mau jadi MC kan, yang sering kita sepakati adalah. Dalam artian dia yang menyelesaikan proses itu. Dia mau center besar. Artinya karena gini aku bilang, kalau dia lebar ke kanan, opsi dia cuma satu yang pasti. Passing ke dalam, buat temannya nyetak gol. Makanya bilang, egois Ki. Ki udah males, nggak mau defense, egois. Itu semua tercermin dari menit 14 detik ke 50. Kalau nggak salah pedek gitu. Ada counter attack dimulai dari Olise. Kenapa aku sangat ini template banget kelakuan Mbappe kayak gini. Karena cari gamesnya Valencia pakai baju biru, Madridnya pakai baju biru lawan Valencia. Musim kemarin nih baru, kayak por musim 2 ya. Counter attack ini. Harusnya dia ke kiri loh, lari ke kiri. Dia malah menjauh ke kanan loh. Araguler ini bawa bola. Araguler di kiri berarti kan?
dari tengah Arguler. Oh, oke. Dari tengah. Aduh nanti gambarnya. Nanti kira pas aku udah bikin videonya kayak kan lihat ya. Ya. Dia Arguler dari tengah. Ini counter attack di posisinya dari tengah. Harusnya itu dia ke kiri loh. Karena hampir 2-3 back itu semuanya di area kanan loh. Jadi di kiri ini area space bagian kiri ini kosong loh. Kalau dia ke kiri itu dia nggak ada yang jaga. Dia malah ke kanan. Aku mikir Arguler nunggu. Tunggu dia ke kiri. Tapi dia malah pelan-pelan makin jauh. Tiba-tiba udah depan kotak penalti, dia mau dekat minta bola loh. Mau minta bola di kaki loh, bukan minta terobosan loh. Iya. Kayak ada otak gak tuh? Kiri counter attack kok kayak malah nyari posisi yang tidak menguntungkan. Kayak Iya. malah ujung-ujungnya kayak malah mau minta bola untuk kiri. Berhenti counter attack-nya jadi stop. Gagal bola, Arguler bingung jadinya. Akhirnya ujungnya dia emang dari awal dia otaknya mau passing Mbappe nih. Iya. Ujung Dia nunggu Mbappe ke kiri ya, aja. akhirnya dia mau passing Mbappe akhirnya udah ketutup semua areanya. Ini pertama, ini di Madrid. Teman-teman yang fans PSG coba mungkin juga ingat. Ada counter attack juga posisi sama kayak yang ini. Vitinha bagi bola ke kanan loh. Dia udah lari kiri nih. Pas Vitinha bagi bola ke kanan melalui Neymar. Bla akhirnya Neymar sampai di area kanannya, kotak penalti ke bagian kanan. Kirim terobosan loh, gak ada yang nyambut loh. Kita 30 detik sebelumnya, Mbappe udah gini. Berdiri pak, berhenti di tengah lapangan dia. Ngamuk-ngamuk. Karena Vitinha gak ngoper ke kiri. Gak boleh, harusnya jangan ngambek, main dulu. Karena dia maunya bola ke dia loh. Padahal kalau dia lari terus, dia tap in tuh gol. Segitu egoisnya. Jadi kayak teman-teman yang nggak tahu apa, yang cuma lihat statistik, yang cuma bilang Dari jumlah gol. main bola tuh ada 3 fase bertahan, fase transisi, fase menyerang. Diam. Diam RT. Sebut dong, jangan RT aja. Rukun tetangga. Rukun tetangga. Pak RT sotoy Pak RT. 3 fase diam Ki. Akibatnya apa? Karena aku bilang dia leader pak, kapten lagi, Ya PSG striker kapten lagi. kan. Dia ada nge-lead defense itu seperti apa? Betul. Kapan kita maju, kapan kita mundur. Iya, dia kaptennya soalnya. Ya aku sih ya 10 menit lebih pak. Bahas Mbappe. Oke. Ya aku sih pikir itu karena menurutku secara kualitas walaupun Spanyol mendominasi tapi dengan keunggulan individunya tuh Prancis nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Cuman dia mereka udah kalah momentum. Kemarin aku bilang kalah momentum. Kalau itu 1-0 duluan Prancis selesai juga pusing juga tuh aku bilang. Iya. Spanyol. Harusnya dia memanfaatkan peluang itu ya. Ya. Striker sekelas dia kan harusnya one chance one goal. Ya. Jangan sampai hilang. Sedikit ya menutup. Dari menit 39 ke atas 3 kali offside. Wih, Inzaghi juga dia. Aku bilang striker bodoh dari mana nih? Ini gaji segitu mahalnya kayak offside terus anjing. Dalam 5 menit pak. Itu kalau yang ketiga tuh aku bilang offside karena apa? Hampir offside. Sebenarnya nggak offside karena harusnya offside. Tapi karena ada mungkin kilitnya. Terobosan. Mbappe lawan Unai Simon. Yang Unai Simonnya clearance. Ya maju clear. Itu tipis offside tuh. Cuma karena Unai Simon sudah clearance, ya udahlah bola play on aja lah. Play on. Harusnya offside itu. Dari pengertian sih offside ya. Ya. Maksudku kira berapa tahun sih ini masih offside tipis-tipis. Aduh. Iya. Yang seperti kayak pernah bilang kan, dengan kecepatan yang seperti dia punya, dia nggak perlu offside. Dia bahkan biarin backnya ngepur aja dia tetap dapat kok karena dia sekencang itu. Tapi dia nggak kepikiran ke sana. MC baru. Ya, makanya bilang, kayak bilang apa? Determinasi. Dia nggak mau mengusahakan itu. Mau nyari enak aja kayak anjing. Emang kebencian nih. Udah gedek nih. Kan dia nggak mau ngaku aja. Enggak. Lu kok ini kritik. Aku nggak mau kayak tuh. Karena habisnya sih ketemu lagi dia 3 musim lagi. Betul, masih 3 musim lagi. Tapi semoga Haaland datang dia pergi dah. Ya makanya. Tapi kalau menurutmu gimana nih matchnya ini? Kalau aku sih sebenarnya tidak menyangka ya. Maksudnya aku gimana ya? Bukan gak menyangka. Prediksiku kan memang Perancis Inggris final. Jadi aku berpikir dia harusnya menang. Tapi ya itu aku takjub dengan bahwa
bahwa Spanyol itu possessionnya menang terus, nggak pernah dikasih Perancis untuk megang bola, sehingga akhirnya mereka memenangkan pertandingan. Bahwa ya benar gitu, bahwa kalau Kay mau menangkan pertandingan untuk dengan tim dengan serangan yang hebat itu, ya Kay harus terus pegang bola, dan itu yang mereka nggak bisa lakukan kan. Yes. Yang seperti aku bilang tadi, bahwa mereka terlalu angkuh untuk kayak low block gitu. Kayak nggak mau rendah hati untuk melakukan itu gitu loh. Nggak mau mengerjakan pekerjaan kotor. Nggak mau mengerjakan pekerjaan kotor gitu. Kayak ya kalau menurutku ketika King lawan tim dengan posisi yang tinggi ini kan, tadi menurutmu kayak gitu, kalau menurutku ya memang King emang harus nunggu di bawah gitu loh. Sesekali King rebut bolanya kemudian counter, apalagi seharusnya Deschamps paham bahwa kemampuan timnya adalah counter attack yang luar biasa gitu loh, yang baik. Kalau King angkuh dan nggak mau bertahan, ya maksudnya oke lah King nomor 1 yang diunggulkan di turnamen ini sekarang, cuman ya nggak gitu juga gitu loh, nggak yang sampai King merasa bahwa nggak Chang bisa nih ngelawan dia dengan cara yang normal aja, nggak bisa Kleng. Sulit, beda kelas. Ya ini kan yang King lawannya bukan Norwegia yang istilahnya mau main terbuka gitu loh gitu. Yes. Ini enggak. Kalau aku sempat bilang kan kemarin emang tim ini belum teruji kan ya. Iya. Backnya belum teruji, gelandangnya teruji kan. Ya mungkin yang ya benar juga sih kalau kayak mention soal back, bahwa dia lupa bahwa di belakangnya dia ya oke lah, kita sepakat kemarin Upamecano tuh kenceng gitu loh. Bisa dia ngejar orang yang sprint duluan, si siapa? Raditya Dika, tapi akhirnya dikejar sama dia dapat. Yeah. Tapi ya bukan berarti kayak merasa bahwa ya kalau dia maksa lari mungkin gak dapat. Tapi kalau dia tipe striker yang kayak Oyarzabal yang dapat dipasing lagi, ya kayak dalam tanda kutip kayak akan bosen dan akan kehilangan gairahmu untuk mengejar bola, karena Oyarzabal nggak akan sprint, nggak akan dia mencoba untuk melewati back itu, enggak, dia dapat dipasing balik, dapat passing balik. Dan itu aku mengagumi bikin stres. Itu aku bilang tadi bosan, jadinya kayak nggak kehilangan gairah gitu. Dan aku juga mengagumi perannya Pedro ya as a kapten, bahwa memang Pedro. Oh kok Pedro? Rodri. Kok Pedro? Pedro Naredo. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Oh iya ya, aneh ya, tumbennya kok jadi ngomongin Pedro. Christopher Nolan nggak pakai Pedro Pascal ya, padahal kan dia salah satu bintang yang lagi rajin muncul di semua film. Mungkin terus sering ya. Ya mungkin dia lagi. Reza aja bisa kali. Akhirnya dia pakainya lovely couple Hollywood sekarang. Ya, Zendaya Tom Holland. Walaupun mereka nggak jadi couple itu ya. Nggak jadi couple. Mas, tidak mas, kembali mas. Maksudnya. Jangan terlalu mitologi. Ke distract gara-gara Odyssey ini. Kita berdua udah nonton. Mantap. Jadi kalau menurutku ya itu kepemimpinan seorang Rodri itu bagus banget tuh. Kayak dia ngelit di tengah itu gitu loh, untuk memastikan bahwa kalau berkaca di game sebelumnya tuh kadang ada masa-masanya juga passingnya. Ya itu ada beberapa tim sebenarnya pandai untuk mengalahkan tim dengan possession, adalah sepakat sama Ki. Dia mencoba ketika orang yang mau kontrol bola tuh dipepet banget loh. Coba direbut, lepas. Akhirnya coba duel untuk mengejar bola lepas itu. Bola liar itu. Tapi yang aku perhatikan adalah dari setiap game adalah Rodri itu selalu bisa menjaga di antara itu loh, Be. Jadi kayak dia tuh enggak terlalu yang ke belakang banget, tapi enggak terlalu ke depan juga. Jadi setiap kali misal passingnya gagal, pasti direbut lagi sama Rodri. Jadi aku melihat kemampuan dia as a leader yang tidak dimiliki oleh orang yang Ki benci tadi adalah dia memimpin loh. Loh, salah. Aku salah. Enggak. Salah gak aku? Lagi masih gede banget, tapi lagi ya. bentar benci nih. Enggak, bukan lagi bentar, dia udah benci sejak awal. Ketika orang itu pakai baju Madrid dia udah benci. Nah, aku selebrasi Pak, gol pertama dari Super Cup tuh Pak. Oh, oke. Kayak happy. Oh, dari awal kayak gak ngebaca dia bakal kayak gini. Padahal di PSG dia sudah seperti itu. Makanya aku bilang, kemarin orang-orang yang nggak pernah punya Mbappe di klubnya dia akan menyertai dia. Aku sih enggak ya, karena aku bukan karena aku sering dengar kayak ngomong, tapi dari PSG juga terlihat. Aku nggak suka ada pemain yang rasa lebih besar dari klub. Semua fans Manchester tuh sepakat itu, bahwa badge di depan lebih gede daripada nama di belakang. Yes. Cuma itu karena valid. Jadi ketika tahu tipe Mbappe di PSG adalah dia lebih gede daripada event
klubnya si PSG itu gitu. Oh enggak deh, kayaknya dia nggak akan punya DNA Manchester Ya, United. karena Jadi kalau nggak ada uang. Hah? Karena kayak gitu Kleng. Bos cuan beli 2 pemain cuma 40 juta. Mantap miskin. Bukan karena pembelian orang bilang, pembelian pintar. Tidak punya uang beli Tonali dan siapa itu? Mateus Fernandes. Bukan, kami bukan. Bukan pembelian cerdas, miskin. Lagi renovasi gedung. Nggak punya uang. Jadi Tottenham lebih mampu bayar, ya udah. Dua-duanya ke Tottenham kan ya. Tonali Iya, Fernandes. ya, tim hampir degradasi. Makanya kan justru karena itu kalau menurutku, karena dia hampir degradasi, jadi mungkin ownernya ngerasa udah berapa aja minta kembalikan ke Tottenham ke tempat yang seharusnya gitu. Itu jadi itu ya miskin. Tapi aku gitu. Jadi ketika kalau Ki merasa bahwa aku nggak tahu, mungkin waktu ketika Ki hype di Super Cup. Gini, saya aku juga nggak pengen Mbappe kalau dia 2018 atau 2022, enggak sih, udah ada finish pokoknya. 2018 dia datang, aku kan senang. Waktu itu belum ada Vini. Belum ada finish, saya juga baru datang juga tuh 2018 ya. Gak bisa dong dua orang dengan posisi yang sama. Vini baru masih prodigy lah, belum yang di level top kan. Oh iya. Dia masih belum ada yang tahu Vini. Bahkan masih dia namanya udah mulai hype tapi masih levelnya masih. Vini dari klub mana ya? Flamengo. Oke. Oh iya, datang umur 18. Masih center kecil. Datang umur 18. Tapi ya kalau Vini satu dengan Mbappe ya jauh banget kelasnya. Kalau 18 oke lah. Harusnya datangnya 2022. Malah dia perpanjang kontrak. Saya itu aku udah 2020 aku udah merasa udah nggak perlu Mbappe lagi, udah ada Vini kok. Tapi begitu dia datang ya sudah lah, ini kita punya cinta masa lalu yang akhir datang bersemi kembali udah. Jadi kita menerima aja sebenarnya. Padahal kalau aku pribadi sih nggak perlu sebenarnya. Udah nggak perlu, udah ada Vini ngapain lagi? Alright. Ya itu sih. Oke. Jadi itu aku bilang tadi kalau bicara soal jadi Spanyol. Masih gede aja nih, tapi lagi dikit benci sih. Iya. Dan kalau lihat gol keduanya itu kan karena memang ya aku bilang dia tadi, karena mereka udah nggak fokus untuk mereka mencoba ngejar bola kan, tapi gagal. Dan si Pedro Porro namanya. Oke, dia bisa memanfaatkan, dan aku suka kalau ngeliat bek kanan bisa nyetak gol. Hakimi juga. Iya. bek kanan naik. Itu yang Prancis nggak punya ya. Bek sayap yang mampu mencetak gol ya. Ya karena mereka tidak punya opsi lain yang untuk nyetak gol selain penyerang mereka kan. Mungkin karena memang mereka punya penyerang yang bagus juga, jadi kayak mereka ngasih semua kepercayaan ke depan. Tapi akhirnya kan buntu kan. Iya. 4 orang itu anyep udah tim. Iya. Mereka nggak punya Bellingham yang bisa membuat perbedaan. Dan ya aku harus bilang waktu aku lihat line up di awal pertandingan aku bilang udah kalah duluan. Kenapa? Dia malah carengin Kone. Okay. Kone Rabiot udah lebih terbukti. Tchouaméni ini gimana ya? Aku menyesal kok nggak dijual 100 juta ke MU ya. Kok gitu? Kenapa selalu MU yang kayak tumbalin? Kan MU mau beli kan? Iya. Tapi nggak 100 juta. Harusnya dibeli ya. Aku aja kemarin miskin. Banyak teman-teman yang ke situ kan arah pembicaraan. Enggak. Harusnya kemarin MU beli aja udah. Tchouaméni. Miskin. Kalau kayak kasih 20 kami beli itu. Anjing juga itu. Enggak tahu diri bangsa. Enggak ada uang kayak kasih 100. Ya enggak. Kalau aku sebenarnya kayak menurutmu pemain yang bisa membuat perubahan ketika mereka tertekan dan perlu ngerebut bola siapa? Gini. Yang harusnya mereka coba untuk ngerebut bola. Ini pertama gini loh, jangan kita karena Spanyolnya agak berbeda, tapi kalau ingat yang lawan Norwegia, aku bilang kan gelandangnya kita baik sama gelandang keteteran kan. Ya betul. Situlah ada Tchouaméni. Norwegia tim B nih keteteran. Berarti benar dong dia masang Tchouaméni? Enggak dong. Yang keteteran di Prancis sendiri. Oh, Tchouaméni-nya yang keteteran maksudnya. Tchouaméni starter lawan Norwegia. Harusnya dia mainin Kone. Lawan tim B nih, mungkin diseratin aku gak ngerti dah. Tapi aku sih juga senang kalau Kone mau beli ya. MU mau beli Kone. Di Roma dia, harusnya beli aja. Iya, maksudnya dengan posisi yang ini cakep sih. Kalau duet sama Tielemans. Dia bisa bertahan, dia bisa bagi apa? Dia sama Tielemans oke lah kalau menurut gue. Oke. Kemarin lo kira masang Kone Rabiot terus, berhasil.
tiba-tiba pas lawan game sepenting ini ganti lagi pemainnya loh. Ya biarpun Kalau menurut aku harusnya Kante lah. sabar kita kasih tuh. Kayak melawan tim dengan posisi yang terbaik di dunia ini. Iya. Kayak cuma main 2 gelandang petarung di tengah Pak. Kalah. Aku udah bilang dari awal ya. Dari pertandingan pertama aku udah bilang loh. Ya dari squad pertama Prancis di matchday 1 Yang kayak udah mention ini. habisnya aku up lagi video. Ya. Berani kayak up sekarang. Tapi harus ada ini ya. Kalau kalian ingat di video pertama bahas Prancis aku bilang Prancis seperti Argentina 2016. Terlalu banyak punya penyerang. Sekarang dia bagaimana dia punya banyak penyerang bagus ini dan semua bisa main. Dia main 4 orang. 4-2-4 udah formasi sebenarnya. Memaksakan itu. Para udah bilang, ini cukup 4-3-3 Pak. Kita tinggal mainin PSG center saja. 3 orang yang udah bisa main bersama-sama ini. Barcola, Doué, Dembele. Ya. Dua bench, Olise. Udah 4-3-3. Udah gak perlu lagi Mbappe sebenarnya. Kalau Kemo mau juara. Iya. Aku bilang kan, kalau Kemo juara, Ki gak perlu Mbappe. Untuk menang pun Ki gak perlu Mbappe. Harusnya Ki korbanin aja di match itu kali ya. Dan yang di komen di Reels, karena aku bilang kan, harusnya siapa yang striker? Yang archive. Ya. Kalau aku Dembele. Ya, enggak kayak udah striker banget anjing. Harus siapa? Harus yang menang di PSG siapa? Yang menang UCL siapa? Siapa? Yang menang UCL siapa? Yang menang UCL. Siapa? Yang menang UCL mana nih? Di Prancis striker. Sekarang. Yang beneran striker di Prancis siapa? Kita ulangi. Benzema. Yang baru-baru ini anjing. Jangan yang menghancurkan setupku nih anjir. Aku lupa deh, aku ngeblank. Ya kemarin juara. Enggak, yang kita ngobrolin kemarin tuh, kita ulang lagi percakapannya. Oke. Yang beneran striker emang tai. Dembele lah. Yang beneran striker Dembele. Kan aku bilang Dembele tadi. Yang sukses sama klub juara UCL sebagai striker Dembele. Yang sukses sebagai striker juara dan dapat Ballon d'Or siapa? Dembele Ballon d'Or. Yang harus jadi striker di Prancis siapa? Dembele. Anjing gue ya. Kemarin bilang striker Madrid. Jadi klip yang itu aku potong, aku masukin Instagram tuh. Di match di masih grup stage kan. Mbappe lah. Kalian tahu? Yang aku cerita ulang ya. Pas itu klip aku naik sore kan, masih 200 view. Pas mulai berapa jam? Udah mulai match. Baru mulai match 1.200 Pak view-nya. Kok melunjak ya? Babak gol pertama, 1 komen muncul. Makan tuh. 2 gol. Lawan siapa tuh? Match pertama tuh. Match pertama Prancis lawan siapa ya? Tiba-tiba match berakhir selesai. Mbappe 2 gol, Prancis menang. 1.500 view, udah 5 komen masuk loh. Bacot. Gak ngerti bola, sosok komen bacot gitu. Langsung aku mikir, kayak ini gak sehat nih. Aku archive lah video itu. Dan hari ini, di tempat ini, saya katakan lagi. Saya akan lawan. Udah lihat kan? Gimana sih cara ngeliat? Betapa bapuknya Mbappe merusak skema permainan Prancis, merusak tim yang menurutku udah di PSG itu udah bisa secara kolektif bertahan tuh jago banget, counter pressingnya bagus, dengan main defense dengan intensitas tinggi tuh mampu loh, Dembele dan lain-lain tuh. Datang Mbappe nggak bisa ngelit, nggak tahu cara bertahan, dan ya udah nguber pantatnya Spanyol ya udah Prancis kemarin. Jadi siapa yang harusnya striker? 4-3-3 striker siapa? Mbappe. Sabar, aku penasaran match pertama dia sama Senegal. Itu kan Senegal kan karena ada sedikit luck. Olise tiba-tiba main di tengah bagus. Kalau nggak juga kan buntu itu. Iya, kalau nggak buntu. Akhirnya setelah itu kan dirubah. Semua orang sepakat itu. Karena perubahannya Olise itu makanya Mbappe bisa nyetak gol.
Dan kembali lagi, tolong kalian diam. Ini yang ngomong fans Madrid. Ya. Yang RT jangan soto lah. Udah 2 tahun nih, udah tahu luar dalam nih. Tapi kayak aku bilang kan, aku pertanyakan, mampu nggak nih 2 gelandang ini, kuat nggak mereka? Kalau ketemu, kita sepakat kok kemarin aku bahwa bilang kan, harusnya dia berkali-kali itu setiap kali match aku bilang, nanti ketemu lawan kuat, mampu nggak 2 gelandang pivot ini? nggak kuat akhirnya kan. Dan ntar sebut apa? Siapa? Nyanyiin dong. Golo Kante, Golo Kante. Kayaknya gitu lah gue deh. Nah, ada Gimana gitu sih deh. gimana? Ngolo Kante. Oh iya benar. Ibu kota Harus Pogba. Lebih ngawur. Ya, oke. Ambil gitar dong. Jangan. Lagu nasional. Ngolo Kante, pemain yang mematikan Messi di 2018. Betul. Dia ini sebenarnya jawaban tau ketika Kim membutuhkan pemain yang istilahnya punya stamina yang cukup kuat, determinasi yang kuat untuk ngerebut bola. Kante. Dan aku nggak tahu kenapa Deschamps nggak kepikiran ya. Padahal dia udah memainkan Kante dari tahun berapa? Di berapa? 2018 mereka Iya. juara. Deschamps pelatihnya tuh. 2016 Kante belum main. 2018. Deschamps pelatihnya kan? Pelatih. Dia sama terus dari udah. Ya, makanya kan. Kembali lagi semenjak insiden itu. Oke. Ya ikan busuk dari kepala Oh, udah. ya benar. Itu harusnya Semenjak hari itu udah Kante nggak pernah main lagi. Wah, sayang banget ya. Perkara ban kapten doang anjing. Kebencian. Enggak. Lagi ini nih. dikit lagi. Dikit ini. Dikit lagi. Dikit Dikit lagi. Coba nanti first match-nya Madrid tiba-tiba buat kesalahan, boom. Oh, Pecah deh emosi itu. anjing. Prancis udah 40 menit nih. Satu babak. Ya, karena Tapi ya- kebencian. Tapi Berat nih ya- Argentina nih. Lebih ngawur. Lebih ngawur nih. Tapi ya aku harus bilang ya, maksudnya terlalu jumawa, bukan percaya diri, jumawa. Ya, Bahwa mereka bisa menang ya, dengan mudah lah. Spanyol dengan mudah. Padahal enggak. Spanyol tuh ya seperti yang kita sepakati di episode sebelumnya. Diam-diam dia menang. Itu yang dialami Prancis sekarang adalah itu sama dan Madrid. Imbalance, tidak seimbang tim ini. Di Madrid tuh gini, kalian fans Madrid tuntutan banyak banget, harus bisa ini bisa itulah. Pertama iya memang karena udah sepak bola modern, tapi yang kedua sebenarnya tuntutannya kecil loh. Fans, kalau aku pribadi ya, kayak cukup belajar dari nomor 9. Ujung tombak. Kayak kemarin kok emang nggak ada space off the ball, kayak belajar pantul loh, nggak harus kayak nyetak gol juga. Iya. Kayak bisa jadi tembok mantul buat teman-teman masuk. Harus nurunin ego itu udah susah. Cuman kalau Mbappe dia nyuting dari luar kotak penalti, sampai kapan nih? Ya terbukti kan, kayak lihat nonton ya Prancis. Dia nyuting terus. Padahal Spanyol dengan ya menyerang aja kolektif Pak. Apalagi Iya. bertahannya Pak. Kayak mau tembus mana Prancis Spanyol kemarin tuh. Tapi ya oke, biar kita nggak terlalu jauh. Kita bahas sedikit ke Spanyol ya. Menurutmu penalti nggak Yamal tuh? Kenapa? Sorry. Yang Yamal ditendang tuh penalti nggak? Nah itu yang aku bilangin aku senang ke mention ini lagi. Kan kemarin kita mempertanyakan kan kalau misalnya back masuk pada saat di jalur syutingnya itu pelanggaran apa enggak? Nggak harus back. Maksudnya ada orang masuk Iya, ada di jalur, orang orang mau nendang terus dia tiba-tiba masuk ke area tendangannya. Itu foul apa enggak? Nah, aku menjelaskan dengan yang terjadi sama Luis Nani ketika ketemu Real Madrid. Dia mau ngontrol bola, tapi Ronaldo masuk di jalur dia ngontrol bola, jadi kesannya dia tuh menendangnya Ronaldo. Padahal tuh bola jatuh ke arahnya dia. Iya. Beda ya dengan bola yang datang ke arah Nani nih. Ronaldo masuk di antara, ketendang dia. Ronaldo ketendang, foul, kartu merah. Nah, kejadian ini sama kayak yang terjadi sama Yamal. Kalau dari close up, slow motion memang kelihatannya seperti melanggar ya. Tapi kalau maksudnya dari jauh, kalau kita lihat sequence penuhnya, ya. memang itu mau area itu benar-benar boleh poro aja
Digne aja tuh sebenarnya. Iya, jalur dia clearance Bener. kan. Tiba-tiba Yamal yang masuk. Itu ibaratnya kayak di kotak penalti. Backnya mau kaki mungkin ninggalin ke kaki back lo. Iya ya. Iya kan? Berarti Iya, kira-kira iya, pelanggaran iya. kan? Ya, itu licik, itu liciknya. Itu diving, licik diving. Menurut gue ini sama kayak gitu. Ini sebenarnya orang Digne pun nggak lihat Yamal dari belakang masuk kok. Betul. Dia membelakangi gini. Iya ya, ya persis. Dia nggak tahu dong Yamal masuk. Nani itu blind spot. Tiba-tiba Ronaldo masuk di jalur dia kontrol. Ketendang, kartu merah. Kontrol ya, bukan Ya, syuting, kontrol. Terjadi juga menurutku sama si Digne ini. Yamal tuh masuk di jalur clearance. Masa dia nggak jadi clearance karena Yamal masuk? Ya. Kan orang kalau udah ngayun kaki gimana? Gitu loh. Sama seperti posisinya itu kayak Oke lah kalau menurutku itu misalnya bahkan kalau nggak foul tuh sebenarnya gimana ya, debatable. Kalau ada Piafiku as wasit ya, tapi itu kayak, bola 50-50 menurutku. Harusnya ya. play on aja menurutku. Maksudnya harusnya wasit juga melihat arah datangnya bola. Ya. Kalau dia datang ke arah Digne, ya harusnya bola clearance dia gitu loh. Tapi kalau bolanya datang ke Yamal mungkin atau dalam penguasaan Yamal, bola itu kan nggak lagi dikuasain Yes. Yamal kan? Enggak. Itu Kecuali 70% kalau untuk bola gini Digne. kan, kalau misalnya ini penguasaannya ada di Yamal, terus kemudian dia mau sapu orang sebola-bolanya Nah, gitu lah. itu benar. Itu oke lah gitu. Itu debatable dan mungkin Itu nggak tahu dapat ya debatable salah- tapi kalau salah Digne misalnya kayak gitu. ya pemahaman wasit dan merasa itu pelanggaran dan penalti aku oke, bisa diterima. Ya. Debatable tapi bisa diterima. Tapi ini di jalur dia clearance gitu loh. Penguasaannya tuh nggak ada di Yamal. Kayak aduh gimana ya? Menurutku, Apakah harus bau-bau Messi ini harus seperti itu ya? tapi memang menurutku karena gini kenapa ngomong komen terlalu banyak ini ada pengaturan karena sama seperti ini ya. Ini menurutku ada yang ganjil menurutku dengan foul-nya ini. Kita kan kalau misalkan menurut bola seperut kan, pakai kaki kan, tiba-tiba ada orang bongol aja pakai kepala dia. Lucu Yang- kalau yang misalnya Declan Rice sama Romo. ya, sama Romo. Yang Meksiko itu kan bola kaki sebenarnya, Ya, tapi ya. dia Palanya yang dia masuk. apa maumu? Iya. Kok kayak emang percaya Dia diri datang sama ke arah kaki. Iya. kok kayak percaya sama kepalamu? Jangan, yaudah anggapnya kepalamu tuh kaki juga. Iya. Jangan kayak maksa kepalamu jadi kita yang mengalah loh. Ibaratnya kan ini kan lagi jalur mobil lewat, ada orang mau nyebrang nih. Ya kalau kayak mau nyebrang silakan dah. Tapi sekarang jalurku nih lagi nggak lagi lampunya itu lagi nggak hijau nih. Ini jalur mobil, kayak mau baku ada oke ya. Karena kayak bongol, udah tau ini Iya. bukan bolong, itu kayak harusnya kan pakai kaki dong. Iya. Tapi kayak paksa masuk. Terus itu foulnya jadi salahnya kayak salah gue. Itu udah persis yang aku bilang soal kejadian Digne itu. Kayak dia datang di jalurnya Digne gitu loh. Jadi aku nggak sepakat kalau itu dihitung foul. Aku nggak hitung itu. Itu Kalau harusnya aku play on ya aja gitu. menurutku. Dan menurutku ya itu gol itu pun juga merubah arah permainan karena memang Prancisnya jadi sibuk ngejar bola yang Ki bilang tadi Ya, defense di atas karena itu jadinya penalti Ya, kan. itu Seandainya itu tidak penalti dan masih 0-0 ya mungkin Prancis will find a way untuk kalau kayak muka Mbappe pas penalti Pak, muka panik sekali sumpah. ya karena dia udah bingung. Setelah ini 20 menit pertama tuh nggak bisa ya karena 0-0 pun dia bingung. Terus Ki tambah dia gol kan makin bingung. sumpah kalian coba lihat ya pas Mbappe pas penalti tuh Mbappe mukanya panik sekali sumpah. Aku nggak pernah mukanya sepanjang turnamen tuh kayak gitu. Dan ya kembali lagi udah kalah di gelandang nih. Saya udah kalah di awal sih. Ya kalah di gelandang. Kayak gimana Ki mau ya Gak bisa duel Rodri. terbukti. Mereka berdua gak bisa ngalahin Rodri. terbukti Olise dari tengah langsung buntu, dia juga akhirnya main ke kanan kan. Ya. Olise. Dia Kan main ke dia bingung. Dia main ke kanan, dia ketemu Cucurella. Nice. Mohon Madrid tuh. Cucurella. Gak usah. Capek aku ngeliat kayak di Twitter kayak gitu. Sudahlah. Udah di Twitter, di grup WhatsApp, stop lagu Cucurella itu. Semoga gak ada ngobrolin Madrid lagi. Aku akan bikin lagu itu tren. Gak usah. Pokoknya tiap kali Cucurella nyetak gol, asis aku akan bikin postingan Pak. Kenapa sih? Gak mesti loh. Ya dan Nggak. apalagi tambah Saliba cedera ya. Dan aku masih suka banget sama Olmo. Olmo bagus banget loh. Ya. Bagus banget. Asisnya dia tuh. Dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kayak dari awal kita
podcast itu kan ngebahas Piala Dunia ini aku bilang aku suka banget sama gelandang yang nomor itu 10. gitu Kayak nomor mereka- 10 kayak mereka nggak tahu namanya ya. nggak tahu namanya aku. Terus Yes, dia bilang yes. oh itu Dani Olmo, dia kalau main Iya, lawan iya. Madrid, dia Barcelona kan, dia selalu merepotkan. Oh oke. Aku suka dia main dan dia menunjukkan kualitasnya sih kemarin Dan tuh. Dia 1 assist kan? Gol kedua ya asisnya kan ya? Atau yang jadi Assist- penalti ya? Kayaknya Poro deh di Iya asisnya. iya asisnya Dani. Gol kedua dah. Dan Bagus banget. Dani Olmo bagus banget. Dan kembali lagi ya, Oyarzabal ya. Diam, seter anjing. Nih produser binatang nih. Dia tiba-tiba datang udah di menit ke 53. Apa? Terus woy? datang. Ini Dia maunya apa sih? Anderson break. Ada Harrison. Lihat, nunjuk logo Adidas lagi. Buat apa? lagi? Buat apa? Kita sponsor- MU juga pakai Adidas, kita Bos. sponsorin Messi pakai Adidas. Jangan bawa nama itu. Oh, ya. Tapi ya sekarang Oyarzabal yang 5 gol ya. Dengan pelatih dia. Iya, iya. Dengan Dia bilang 2 menit lagi. Bukan, Bos. Lain ini, Bos. Berani dia muncul di frame. Banyak. Nih aku balikin lagi nih ke sini nih. Tidak datang. Iya. Bilang Uruguay bagus. Mongol dipuji. Nggak nonton nggak dia Piala Dunia ini feelingku. Sotoy aja. Yang penting nimbrung ya. Ya kembali lagi ya. Kayak ruang taktik. Ya Oyarzabal ya. Lah aku Lima- nanya. lima- Jawab ya atau enggak? Apa? Ruang taktik? Ya akun YouTube kan. Ya, Orang bagus taktik. nggak? Bagus kok. Oh. Grafik-grafik dia bagus gambarnya. Kalau dia bahas Mbappe? Aja dulu. Ya, menurutku ya. Tapi salah satu kuncinya Spanyol menurutku adalah ini. Kalau Prancis ubah posisi Olise, Spanyol cadangin Pedri. Pedri kan cadangan terus ya. Iya iya dia. Setelah lawan Cape Verde kan, Iya iya dia. akhirnya cadangan terus. Ya kurang lebih Pedri Revitinya Portugal. Iya iya iya. Iya. Dia kan terlalu banyak dribbling bola nggak penting menurutku. Dia masuk gantiin Baena ya pada akhirnya. Ya pokoknya dia ya mau masuk babak kedua. Tapi ya salah satu menurutku yang jadi efektif kan. Jadi Fabian Ruiz, aduh emang di tim yang soal itu emang perlu pemain-pemain yang, makanya aku bilang kan Bellingham itu agak unik loh, dia gelandang tapi jarang megang bola. Memang nggak perlu terlalu banyak dribbling tuh apalagi gelandang pak. Simple 1-2 touch pak. Pedri ini pak, ada kan yang videonya itu dia dribbling di tengah-tengah akhirnya dia kerebut kan. Iya iya. VT-nya juga. Ya Makanya mungkin yang dimainin VT-nya Ruiz ya. Fabian Ruiz emang lebih efektif Fabian Ruiz. Jalan terus Terus bola. ya yang keren lagi Spanyol yang menurutku Unai Simon. Iya baru aku mau bilang ratingnya dia tinggi bos. Memang ya. Jadi aku bisa menerima pada akhirnya bahwa kenapa dulu De Gea cadangan. Tapi Ya. karena memang Unai Simon emang bagus. Ya, untuk- Dari kemampuan Untuk passing skemanya juga. cocok. Skemanya cocok. Ini bukan soal jago apa enggak sih. Ya. Emang Kalau skema memang pelatih. kalau yang dia butuhkan stop the ball ya memang jelas De Gea itu tidak bisa diragukan. Tapi yang dibutuhkan Spanyol adalah yang bisa build up. Ya. Ya. David Raya cadangan, John Garcia Barcelona cadangan. Unai Simon main di mana? Aduh, Spanyol. Atletico. Ya Bilbao. Bilbao. Terus ya aku harus bilang sih memang kalau kemarin kamu bilang kan kalau Prancis juara player of tournamentnya Olise. Ya. Ya, Kalau misalnya nanti yang juara aku bilang Spanyol, yang kalau sekarang yang juara Spanyol player of tournamentnya Cucurella. ya biar kayak nyanyi aja kan. Enggak. Ya wajar dong. Dia udah matiin Olise, Pak. Olise yang harus jadi player of turnamen, dia dong harus gantiin. Iya sih. Oke, kayak masuk kan? Iya. Tapi nggak gitu cara logikanya dong. Kayak aneh banget kalau dia player of the tournament tiba-tiba. Tapi bagus loh, Cucurella gila gitu. Ya tapi maksudnya nggak player of the tournament. Ya, tapi ya kembali lagi kuatnya Spanyol adalah siapapun bisa nyetak gol. Iya iya. Dia mereka tuh nggak mencoba memaksa Yamal menjadi MC-nya. Walaupun Oyarzabal yang 5 gol, dia bisa jadi Rano Karno ya kan? Dengan Thailand itu. Tuh. Jadi pemeran utama sebenarnya kan? Aku nggak perhatiin ada tai lalatnya. Karena dia bisa jadi pemeran utama, Perhatiin. tapi dia nggak mau ambil sinar itu loh. Dia nggak mau ngambil sinar itu. Karena dia tahu ini pemeran tim, walaupun dia punya Thailand Rano Karno bisa jadi pemeran utama Pak.
Kalau dia cewek dia apa? Tela Latis itu. Suti-Karno. Tidak dong. Ada dong. Ayolah. Jangan maksa. Solid tuh. Kita udah berapa bulan nggak bahas-bahas yang kesana. Udah sebulan kita Dan, tidak ya. melupakan rezim ini. Dan kalau Kylian tadi passing yang Mbappe salah ya, yang crossing nggak bagus ya. Ya. Cari di menit 12 detik 50 passing paling ngawur. Oh enggak ingat. Cari aja, aku bukan ngetulisin semua. Iya. Aku nonton nih pokoknya. Menit 12 detik 50. Dan kita lihat passingnya, kita pasti dongkol. Atau apalagi aku yang hari-harinya di Madrid dia sok-sok playmaker ala Riquelme, Rui Costa yang bagi-bagi bola kiri kanan. Kira kayak Zidane apa? Udah gitu passingnya kayak sosok gitu out lagi Pak, aku kesel gitu semua. Mending nyampe dikejar nih. Out Pak. 12 menit 50. Sekarang untuk menutup yang Prancis ya. Betapa bapuknya Mbappe itu adalah di menit 85 detik 44 waktu dia ngajar bola akhirnya dia nendang Unai Simon kena kartu kuning. Iya betul. Aku ingat yang dia kartu kuning nendang Simon. Ada catatan dia punya kartu kuning. Itulah bukti dari ketidakdisiplinanmu di Madrid. Frustasi kan? Kayak nggak bisa dapat bola, kayak ngobar kiri kanan karena kayak nggak pernah di Madrid, kayak selalu dilainin. Kayak tinggal nunggu temen asing, kalau temenmu nggak passing ke kayak tinggal marah-marah aja. Sekarang kayak harus kejar bola itu, mau nggak mau kan? Iya terpaksa. Di pentas Piala Dunia Pak, kayak nggak mau kelihatan kayak orang malas kan? Kayak harus jaga image semua. Kalau di Liga Prancis kan siapa nonton Ki? Iya. Kayak mau jalan kaki juga marah-marah kayak tadi yang contohnya kayak dia marah-marah ke Vitinha itu. Tiba-tiba marah di tengah jalan nggak mau lanjutin permainan. Siapa nonton Ki? Ya di La Liga siapa juga nonton di La Liga. Iya. Sekarang kiri pantas dunia kita harus kejar bola itu kiri kanan. Emosimu nggak kontrol meledak Pak. Itu meledak deh emosi kayak sampai mukul kiper lawan. Jadi jangan sekali lagi ada yang ngebela Mbappe sampai dia berubah. Sejam nih bahas Mbappe nih. Pas nih lagi 4 detik nih. Ya, maka lanjutin Jadi dong. kalau Sebut Mbappe apa? Mbappe apa lagi? Gak usah tambah-tambah. Pokoknya sampai dia berubah nggak akan berhenti aku. Nggak akan berhenti. Kalau dia bawa aku. penyakitnya ini ke Madrid, Ya dia udah bawa Pak, terjangkit semua. Ini kok yang panjang bahas dari CWC nih. dari cewek. Kalau kalian nonton CWC 2 tahun lalu, Yang Chelsea juara. ya Chelsea juara. Madrid baik-baik saja tanpa Mbappe, main bagus. Sampai akhirnya dia comeback. Lawan PSG, 4-3-3, tiba-tiba dari 4-4-2, Jadi 4-3-3 lagi. 4-3-3 lagi. Hancur. Dia sama Vini, dia jalan kaki, nonton pemain ini, nular ke Vini. Vini juga nonton juga pemain PSG itu. Nular juga teman-teman juga nonton juga PSG mudah-mudahan kiri kanannya tak gol. Aku yang virus emang orang ini. Bad influence. Gimana? Match sebelumnya semua pemain di Vini yang agak malas-malas pun ikut ngejar bola, bertahan kolektif, high pressing, counter pressing. Comeback Pak, starter day one. Hancur semua yang dibangun Xabi Alonso 4 pertandingan pertama itu. Jadi kok kadang dihina-hina kalah El Clasico saya diam. Dibilang Liga Champion 5 champion itu gak sah yang pertama saya diam. Tapi kalau kalian puji-puji Mbappe hari ini di sini saya katakan saya akan lawan. Kebencian. Udah. Tapi ya